Gempa bumi dengan kekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya masih menyisakan duka bagi warga setempat. Gempa yang berpotensi tsunami ini membuat ratusan warga yang berada di Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, NTT, masih harus tinggal di tempat-tempat pengungsian lantaran rumah mereka mengalami kerusakan. Mengucapkan terima kasih banyak karena sudah jauh-jauh dari Jakarta telah membantu kami. Semoga dengan adanya bantuan ini bisa membantu masyarakat saya. Kami masyarakat di sini kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari MC Peduli. Jadi kami dari masyarakat yang minat di bawah tenda darurat ini kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk membantu meringankan korban gempa, MNC Peduli mengirimkan bantuan berupa mie instan, beras dan sarung di sejumlah titik pengungsian yang berada di Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Flores Timur. Bantuan yang akan disalurkan tentunya kepada korban-korban bencana alam yang kemarin ini sudah kita ketahui banyak banget ya selama sebulan belakangan ini di seluruh pelosok Indonesia. Jadi kita akan terus menyalurkannya kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat Indonesia yang berperan aktif dalam membantu sesama. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Indonesia akhirnya memiliki sirkuit kelas dunia. Sirkuit internasional Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah rampung dan sukses menggelar balapan World Superbike 2021 sebagai event internasional pertamanya. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat November lalu. Dengan menunggangi sepeda motor balap, Presiden Jokowi turut menjajal sirkuit sepanjang 4,32 km ini. Jokowi pun menyatakan sirkuit Mandalika siap menggelar berbagai macam event balapan kelas dunia. Sirkuit internasional Mandalika dibangun sejak tahun 2018. Sirkuit berdiri di atas lahan seluas 160 hektar di antara pantai Senggigi dan perbukitan yang memanjakan mata. Sirkuit dibangun untuk bisa digunakan sesuai standar balap sekelas MotoGP dan Formula One. Terdapat 17 tikungan di sirkuit sepanjang 4,31 km ini dengan aspal yang didatangkan khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Selain itu, area paddock untuk tim balap mencapai 40 garasi. Sirkuit Mandalika mampu menampung 195.000 penonton ketika kondisi normal. World Superbike 2021 menjadi event balapan internasional pertama sirkuit Mandalika pada 20 November lalu. Digelar selama 2 hari, balapan sempat tertunda akibat hujan lebat dan banjir yang menerjang kawasan sirkuit. Balapan menyajikan banyak drama antara dua penantang gelar juara, yaitu Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea. Setelah melalui banyak drama, Razgatlioglu dipastikan menjadi juara dunia WSBK 2021, meski Jonathan Rea berhasil memenangi balapan pertama di WSBK Mandalika. Raihan ini membuat Razgatlioglu menjadi pebalap pertama yang mempersembahkan gelar juara dunia bagi tim Yamaha sejak Ben Spies pada 2009 silam. Dia juga menjadi satu-satunya pebalap asal Turki yang sukses menjadi juara di ajang World Superbike. Kejar-kejaran hingga tangis histeris mewarnai razia pengemis dan pengamen di Makassar. Tak sedikit dari mereka yang mencoba melawan dan mencoba kabur saat diamankan petugas. Beginilah detik-detik operasi penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan di sejumlah titik di Kota Makassar. Operasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Makassar dan pihak kepolisian. Saat razia berlangsung, sejumlah pengemis dan anak-anak jalanan langsung kocar-kacir hingga aksi kejar-kejaran tak terhindarkan.
Tidak sedikit dari pengemis dan anak jalanan yang berhasil diamankan mencoba melawan hingga menangis histeris menolak untuk digiring ke mobil petugas. Dalam razia ini 20 orang diamankan untuk didata di rumah singgah Dinas Sosial Kota Makassar. Yang biasanya kita laksanakan pada siang hari untuk anak jalanan, gembel, dan pengemis. Tapi pada malam hari ini kita laksanakan karena sudah banyak laporan dari masyarakat dan kita instruksikan kepada seluruh tim, baik itu dari tim Polri maupun dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Sosial itu sendiri, menjaring 14 anak. Selanjutnya, mereka akan menjalani pembinaan agar tak lagi kembali ke jalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Informasi dugaan pemerkosaan anak perempuan berusia 14 tahun di Bandung yang menggegerkan media sosial. Korban yang masih di bawah umur disekap, dianiaya, dan dijual sebagai pekerja seks komersial. Tak kuasa menahan emosi, seorang pria yang merupakan ayah korban pemerkosaan ini meluapkan amarahnya saat bertemu pelaku di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat. Video ini pun viral di media sosial. Sementara 3 orang pelaku pemerkosaan, penganiayaan, dan penjualan anak di bawah umur telah diciduk Satuan Reserse Polrestabes Bandung. Selain mengalami kekerasan fisik, korban dijadikan pekerja seks komersial yang dijajakan di aplikasi online. Korban dianiaya dan diancam dibunuh jika tidak mau melayani puluhan pria hidung belang. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya karena diduga masih banyak yang terlibat dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini. Kan Kapolres udah siap, sekarang langsung ke rumah saya, siap untuk menangkap. Hari ini juga harus ditangkap semua, kata Kapolres. Alhamdulillah, berarti tanggapan polisi itu udah baik gitu, udah ya mantap lah, udah bagus ya. Udah bagus. Tersangka iming-imingi akan diberikan handphone, kemudian mengajak korban ke tempat kos. Tersangka selama kurang lebih 1 minggu, lalu disetujui kemudian dijual kepada para tamu. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Puluhan warga di Kolaka Timur berebut baju kaos dari Presiden Joko Widodo. Warga rela berdesak-desakan di depan Presiden tanpa rasa takut akan pas pampres demi mendapat kaos bergambar wajah Presiden itu. Puluhan masyarakat di Kelurahan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara berebut baju kaos dari Presiden Joko Widodo. Warga bahkan tidak memperdulikan pasukan pengamanan Presiden yang tengah berjaga saat Presiden Jokowi melempar baju kaos dari dalam mobil. Tanpa takut kepada pas pampres, warga semakin antusias setelah Presiden Jokowi turun dari mobil membagi-bagikan kaos berwarna. Seru Pak, tadi begitu kita tunggu, tiba-tiba Pak Presiden turun dari helikopter, sebelum naik mobil sudah berbagi baju. Jadi kita rebutan, kita kira enggak kebagian, ternyata semua warga dapat Pak dari Presiden. Presiden Jokowi membagi-bagikan baju kaos saat pertama kali mendarat di Bendungan Ladongi yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan PT Bumi Kaersa. Begitupun saat hendak kembali. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang perayaan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.